Pernah nggak lu pas nerima gaji, Kosan 1 juta, bensin 500.000, makan 1 juta. Habis dong. kenapa ya gaji di Indonesia kecil? Coba kita lihat datanya. Rata-rata gaji di Indonesia per November 2025 sekitar 3,3 juta per bulan. Ini juga dipengaruhi oleh pendidikan. Ada perbedaan antara gaji rata-rata lulusan S1 dan S3. Lulusan S3 menerima gaji rata-rata sekitar 4,63 juta. Sedangkan lulusan SD ke bawah mendapat sekitar 2,22 juta. Gender juga berpengaruh. Gaji rata-rata laki-laki sekitar 3,6 juta, sedangkan untuk wanita sekitar 2,9 juta. Sekarang coba deh kita bandingin sama negara sebelah. Pekerja di Malaysia punya rata-rata gaji 12 juta per bulan. 4 kali lipat gaji di Indonesia, guys. Ada beberapa penyebab kenapa gaji kita masih kecil. Kualitas dan skill pekerja. Banyak pekerja belum punya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan modern. Contohnya aja gua, lulusan industri malah jadi animator coba. Kurangnya investasi di pendidikan. Negara kita belum banyak menggelontorkan uang untuk pendidikan. Nyatanya, guru honorer aja gajinya masih kecil, guys. Lingkaran setan produktivitas. Coba deh, kita berpikir sejenak. Kalau kita lulus S1 dan bekerja dengan gaji 3 juta, uang tersebut habis untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan nabung aja susah. Alhasil, kita juga perlu mengorbankan kualitas makan kita. Akhirnya terjadi kekurangan gizi dan daya tahan tubuh rendah, lalu mengakibatkan produktivitas menurun. Ketiga, masalah tersebut rumit banget beresinnya dan gak bisa semudah itu kita selesaikan. Perlu ada program jangka panjang untuk mengatasinya. Dampak dari gaji yang kecil juga berpengaruh ke ekonomi kita. Daya beli berkurang. Inflasi yang tinggi membuat gaji yang kita dapat justru kurang buat kebutuhan sehari-hari. Alhasil daya beli masyarakat melemah. Kerja sampingan. Menurut data, 1 dari 4 pekerja terpaksa mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi buat mereka yang udah berkeluarga. Gaji tersebut bukan hanya untuk sendiri, tapi untuk kebutuhan anak dan istri. Masalah fisik dan mental, jam kerja yang panjang dari pagi sampai malam, dan kerja sampingan membuat resiko kesehatan meningkat, terutama resiko stroke dan penyakit jantung, yang menurut data justru lebih banyak menyerang di usia produktif antara 25-34 tahun. Jadi, gaji yang rendah terjadi karena kurangnya skill, pendidikan, dan produktivitas. Ini masalah yang gak bisa kita beresin sendiri, tapi perlu ada peran pemerintah dalam membenahi sistem pengupahan nasional agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dengan realistis. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian mengenai masalah ini. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share ke teman-teman kalian.